subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. I know you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel I Know You There. Terima kasih kalian tetap menonton video kami. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan, menghibur kalian dengan salah satu cerita yang diangkat kembali dari stasiun radio di Kota Bandung dengan judul Hantu Distro. Sebelum cerita ini kita mulai, ada baiknya kalian klik subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Yuk, mari kita dengar ceritanya. Kejadian yang aku alami terjadi beberapa bulan yang lalu, yaitu di bulan September 2013. Pada suatu waktu, aku sedang berada di rumah. Saat itu aku gak ingin pergi kemana-mana dan hanya ingin istirahat di rumah saja. Kadang kalau sedang gak ada kerjaan, aku sering ada di rumah dan main ke rumah temen. Saat itu rencana istirahat di rumah gak jadi, sebab kakakku telepon dan sudah pasti ada kerjaan yang dia suruh. Dan aku gak pernah menolak perintah dia. Kadang aku juga suka minta bantuan sih sama dia. Sangat terasa sih kalau dia tuh sayang sama adiknya. Sepertinya kalau aku lagi perlu uang, kakakku pasti ngasih juga. Halo man, lagi di mana? Bang, aku lagi di rumah bang. Man, aku mau minta tolong nih. Tolong jaga toko sebentar ya. Aku ada perlu dulu sama teman. Oh iya bang, siap. Kapan bang? Sekarang? Iya sekarang, cepat ya. Siapa tahu bisnis abang lancar. Wah, kalau lancar ada komisi dong, jawabku. Iya tenang aja, kalau sukses pasti ku bagi. Saat itu aku langsung dandan dan bergegas ke toko abang yang ada di pusat kota. Gak lama dari rumah, singkat cerita, aku sudah sampai di toko abang. Sesaat tiba di sana, abang terlihat senang. Meskipun kerja nunggu toko sendirian, tapi aku berani. Nggak berasa takut. Lagian takut apaan coba? Karena selain tempatnya rame, gedung itu tempat orang belanja, apalagi tempatnya ada di pusat kota. Sambil nunggu toko daripada kesepian, aku coba sambil setel lagu. Apalagi kalau sedang sepi, musiknya aku kencengin. Waktu itu aku setel musik yang bisa dibilang enak buat orang Sunda. Aku setel lagu Tarawangsa. Aku setel lagu itu karena jadi bener berasa jadi orang Sunda. Sedang asik dengerin lagu, tiba-tiba ada satpam yang datang ke toko. Sepertinya dia suka dengan musik ini. Wah, mantap Kang, setel lagu Sunda. Biasanya kalau anak remaja sukanya lagu yang ribut, katanya. Oh iya Kang, saya lagi suka nih lagu Tarawangsa Kang, jawabku.
Iya Kang, hitung-hitung penghibur lah. Soalnya gedung ini kalau sudah agak malam agak menyeramkan. Ah, Akang mah kok malah nakut-nakutin saya. Kalau ada hantu mah sama saya mau diajak nemenin Kang buat nunggu toko, candaku. Tanpa terasa waktu beranjak ke malam. Gedung yang tadi ramai sekarang sudah mulai sepi. Dikarenakan sudah menjelang ke jam 10 malam. Toko-toko sudah banyak yang tutup dan lampu-lampu sudah pada dimatikan. Yang terlihat terang hanya toko kakak yang sedang aku tunggu. Jadi berasa seram nih, pikir hatiku. Berharap kakakku segera datang, tapi belum juga muncul, padahal janjinya jam 10 udah balik. Sekarang sudah hampir jam 11 malam, belum datang juga. Tambah malam, tambah berasa seramnya. Di toko sendirian dan gak ada yang nemenin. Namun tiba-tiba HP ku berdering. Rupanya kakakku yang nelpon. Dia bilang gak bisa balik ke toko sekarang sebab urusannya belum selesai. Karena itu aku harus nutup toko itu sambil harus nungguin. Kata kakak, kalau aku mau pulang nanti saja kalau udah datang pegawainya yang suka tidur di toko. Ya apa boleh buat, aku tunggu. Nunggu pegawainya yang datang. Lama juga, nggak datang-datang. Padahal aku makin merasa seram ada di tempat itu. Akhirnya perasaanku sedikit lega karena terdengar ada suara sepatu yang datang. Aku pikir sudah pasti yang datang itu pegawainya kakak. Benar saja dia yang datang. Sambil minta maaf kalau dia telat. Waktu itu aku langsung pamit. Pegawai kakak malah minta aku tidur nemenin dia di situ. Katanya sekali-kali nemenin dia di situlah. Akhirnya aku menuruti juga kemauan dia, tidur di toko. Lagian dipikir-pikir pulang juga sudah larut malam. Karena niatan kami mau begadang. Jadi waktu itu kami janjian mau begadang. Malam itu aku keluar toko untuk beli kopi dan rokok buat modal begadang. Waktu aku keluar dari toko nggak ada perasaan yang aneh sih, biasa-biasa aja. Namun pas aku balik lagi masuk ke gedung itu ke arah toko, kok seperti ada yang aneh. Bulu kuduku semua berdiri. Malahan aku jalan sambil mengusap-ngusap leher. Aku semakin mempercepat langkah. Karena penasaran, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Aku jadi setengah berlari ke arah toko. Karena ada suara langkah yang jelas sekali terdengar di belakangku. Yang lebih menakutkan, suara langkah itu berhenti juga kalau aku berhenti. Pas aku lihat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Aku setengah berlari ke arah toko dan sampai di sana pegawai kakak lagi asik dengerin musik. Pas aku tanya ke dia, dia menjawab dengan mata yang sayu. Sepertinya dia sudah sangat mengantuk. Ya sudahlah. Aku pun ikut rebahan di samping dia. Enggak berselang lama terdengar suara dengkuran dari pegawai kakak. Sedangkan aku sedang asik-asiknya rebahan, kok berasa aku ngelihat sesuatu yang melintas di pinggir toko.
Malahan seperti ada terlihat bayangan hitam. Karena aku takut, aku langsung balikan badan dan aku perhatikan sudut toko. Semua firasat jelek itu mulai muncul di kepalaku. Meskipun ada teman nih di sebelah, pegawai kakak, cuman aku berasa sendiri karena pegawai itu sudah sangat lelap tertidur. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membalikan badan menghadap ke tembok. Tapi tetap saja perasaanku itu gak enak. Saat itu kok berasa ada yang seperti sedang memperhatikan aku ya di ujung toko. Aku jadi cemas dan gak bisa tidur. Meskipun aku paksain buat tidur, tapi tiba-tiba terdengar seperti ada suara geruman, raungan. Suara itu semakin lama semakin jelas. Meskipun takut yang teramat sangat, tetap saja penasaran itu ada. Aku teramat penasaran, pengen lihat ke arah suara geruman itu. Menggeram seperti harimau. Itu suara datangnya dari arah belakangku. Rasa penasaran semakin kuat dan anehnya kok badanku pengen berbalik ke arah itu suara. Pas aku membalikkan badan, betapa aku kaget. Ternyata di sampingku ada makhluk hitam yang sangat besar. Matanya melotot seperti bara api. Rupanya makhluk itu yang suaranya meraung. Semua badanku gemetar. Makhluk itu seperti sangat marah. Badanku semakin gemetar. Aku coba bangunkan pegawai kakak. Bang, bangun bang, bangun bang. Tapi dia enggak juga bangun-bangun. Lalu makhluk itu mendekatkan wajahnya sambil dia bilang, "Kenapa kamu nantang saya?" Katanya sambil melotot. Maaf, saya nggak merasa nantang. Jawabku terbata-bata. Tadi siang kamu nantang-nantang kami. Makhluk itu berkata sambil kembali membelalakan matanya. Makhluk itu tidak mau hilang dari depanku. Makhluk itu semakin mendekat dan kedua tangannya seperti mau menangkapku. Aku gak kuat. Sekujur badan tidak bisa aku gerakin. Mulutku seperti terkunci rapat untuk teriak minta tolong. Akhirnya aku jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Besoknya badanku terasa ada yang menggoyang-goyangkan. Dan ternyata pegawai kakak itu yang menggoyang-goyangkan. Nyuruh aku untuk bangun. Dia bilang aku sangat susah dibangunin meskipun hari sudah mulai siang. Saat itu aku gak cerita apa-apa ke dia. Aku langsung bergegas pulang. Dan pas di dekat pintu keluar dari gedung, aku ketemu lagi dengan satpam yang kemarin jumpa di toko. Lalu aku menceritakan kejadian tadi malam kepada dia. Dia hanya tersenyum, sepertinya udah mengerti dan udah tahu masalah itu. Dan mengatakan bahwa gedung ini dulunya ada beberapa kejadian yang diawali oleh orang yang menyetel musik pada waktu itu menjelang toko tutup. Makhluk tinggi besar dan hitam itu sering ngeganggu penjaga-penjaga toko di sini, kata dia. Dia juga sering di bawah itu banyak suara-suara raung-raungan, katanya di lantai dasar. Dan dia juga cerita bahwa di bawah gedung itu dulunya ada sumur besar sebagai pusat mata air di kota Bandung. Dan penjaga sumur itu tidak mau pergi meskipun tempat tersebut sudah dibangun jadi gedung pertokoan.